أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Pertama-tama Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul assalamu alaikum. Apabila datang orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami ini, maka sapalah dengan assalamualaikum. Jadi saya menyapa teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ayatnya. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, kullu yaumin wa antum bi khair, kullu lailatin wa antum bi khair. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat-sehat walafiat, dan setelah semua kesibukan kita, selalu kita ada waktu untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran law kana min ghairi indillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Kalau bukan datang dari Allah, itu akan pasti didapatkan banyak sekali kontradiksi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah sudah mengetahui bahwa memang tidak banyak yang mentadabburi Al-Quran. Allah katakan wa qalilum mahum. Jadi mereka itu adalah qalil, bukan ya kebanyakan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aksaruhum. Jadi kebanyakan mereka tidak beriman sebenarnya, balhum musyrikun, tetapi mereka justru musyrik, sekutukan Al-Quran. Baik, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada bahasan halaman yang ke-36 ya, kita mencoba untuk membahasnya lewat Zoom. Jadi teman-teman yang sebelumnya kita semua bahasan-bahasan ini tertulis, malam ini kita coba membahas admin guru coba membahas dalam bentuk tertulis. Baik, halaman 587 ini adalah halaman tentang surah At-Tin di juz 30, jumlah ayatnya 27 ayat, jadi 2 surah 27 ayat, jumlah kosakatanya 115 kata-kata, dan ada 447 huruf. Mengapa ini dimunculkan? Karena setiap kosakata itu adalah sebuah keagungan, setiap ayat adalah keagungan, setiap kosakata adalah keagungan, dan setiap huruf adalah keagungan. Teman-teman mungkin pernah melihat ya, di ayat itu ada kata fima ya. Fima ini kata bersambung. Ada juga di ayat itu fima, itu tidak bersambung ya. Jadi kita melihat bagaimana penggunaan atau penulisan huruf-huruf Al-Quran ternyata begitu fusilah, begitu detail. Di dalam Al-Quran itu ada kata likaila, itu bersambung, likaila. Ada juga kata likaila ya, jadi dia tidak bersambung. Jadi ini adalah sesuatu yang sebenarnya mengundang tadabbur ya. Ini adalah ruang tadabbur. Afala yatadabbaruna, mengapa tidak ditadabburi agar menangkap sebuah makna di situ, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menuliskan kata yang berbeda. Jadi jumlah ayat, jumlah kata, jumlah huruf itu menjadi suatu bagian yang perlu untuk ditadabburi. Baik, surah At-Tin. Jadi ini adalah bagian dari surah pendek
Di Al-Quran ada Allah mensunaikan ya, ada namanya surah-surah panjang, ada surah pendek. Sama-sama sebagai surah. Jadi uh, uh, Inna a'tayna kal kautsar ini 3 ayat, ini surah pendek ya. Al-Baqarah 286 ayat, ini surah panjang. Tetapi di mata Allah ya, keduanya adalah sama-sama disebut dengan surah, sama-sama memiliki solusi ya, sebagai sama-sama sebagai petunjuk, petunjuk bagi kehidupan. Al-Baqarah adalah petunjuk, apa namanya, Watin juga petunjuk. Watin juga petunjuk. Nah, kita akan coba nanti apa petunjuk yang terkandung di dalam Watin ya. Jadi Watin ini ini adalah surah yang pendek, surah dengan 19 ayat. Berapa ya? Atin Atin berapa ayat Atin? 8 ayat ya, 8 ayat. Kemudian Atin 8 ayat, Iqra 19 ayat. Jadi ini kan tadi terlihatnya di database 19 ayat. ini ini jadi Baqarah 19 ayat, Atin 8 ayat. Ini adalah surah yang sangat pendek. Akan tetapi sebagai sebuah surah, ini mengandung sesuatu yang besar, sesuatu yang final, sesuatu yang didengarkan ya. Jadi sebutlah contoh sebagai perumpamaan. Negara, ada negara besar, negara luas, ada negara kecil ya, tetapi sama-sama negara. Mereka suaranya itu sama-sama sebagai suara sebuah negara ya, di hadapan PBB. Jadi Watin dengan Al-Baqarah sama-sama sebagai surah, sama-sama memiliki suara, ya, suara petunjuk dan suara kasih sayang. Ya, Hudan wa rahmah. Ada suara petunjuk, ada suara kasih sayang yang mestinya dipahami, mestinya membuat melelehkan hati ya, melelehkan jiwa orang-orang yang beriman. Karena Allah mengatakan wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Artinya cinta kita kepada Allah ya, itu bisa dengan surah Al-Baqarah yang 286 ayat, bisa juga dari 8 ayat, berapa tadi? 8 ayat, 8 ayat surah Atin. Jadi 8 ayat surah Atin itu bisa membuat cinta yang asyaddu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Teman-teman sekalian, saya ingin menjelaskan tentang watini wazaituni sebagai sebuah ungkapan. Watini wazaituni waturi sinina wa hazal baladil amin. Ini adalah ungkapan, ini adalah ayat atau kalimat ayat yang dimulai dengan wawul qasam. Ini namanya wawul qasam. Ini waw sumpah. Waw sumpah. Jadi Allah bersumpah. Ya Allah bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Nah, timbul pertanyaan, apakah perlukah Allah bersumpah? Ya, perlukah Allah itu bersumpah ya untuk dibenarkan ya? Kalau misalnya ini ayat untuk dibenarkan, haruskah Allah bersumpah? Nah, ini yang ruang tadabbur. Saudara-saudaraku sekalian, Al-Qur'an itu adalah lisanun arabiyyum mubin. Al-Qur'an itu adalah lisanun Arab. Jadi cara-cara mengungkapkan orang Arab itulah juga yang dipakai oleh Allah. Jadi Allah menghadirkan kata watini wa zaitun, ini sudah sering diungkapkan juga oleh orang-orang Arab. Jadi watini wa zaitun, orang-orang Arab dulu itu biasa melisankan demi tin dan buah zaitun. Buah tin adalah buah yang hidup di daerah Syam ya. Zaitun juga begitu. Waturi sinin juga di daerah Syam. Jadi Tursina, buah tin dan buah zaitun itu ada di
pagar ya, maksudnya itu ada di pagar Jazirah Arab, di luar pagarnya. Jadi ini sangat akrab. Jadi orang Arab mungkin tidak pernah melisankan eh, apa namanya buah-buahan yang jauh dari pagar Arab ya, yang memang tidak dikenal. Mungkin orang Arab waktu di masa Nabi itu tidak kenal durian, tidak mengenal langsat. Jadi tidak mengenal uh, apa namanya buah rambutan misalnya. Ya, tapi ya mereka mengenal, ya mereka uh, menjadi ikon itu adalah watini wa zaitun. Jadi watini wa zaitun ini sering digunakan oleh orang Arab di dalam membuat sumpah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan lisanul Arab ini. Jadi Al-Quran adalah lisanul Arab. Jadi lisanul Arab ini dalam sumpah ini Allah abadikan watini wazaituni waturi sinin. Waturi sinin. Jadi apa itu waturi sinin? Itu adalah sinin, itu artinya sina. Tur, ada bukit. Tur itu artinya bukit, bukan jabal. Jadi bukan jabal, bukan Jabal Tur, bukan Jabal Sinin, bukan gunung ya, tetapi dia adalah Tur ya. Tur itu artinya bukit, bukit lah kalau di bahasa Indonesia kan. Dan Bukit Sina itu bukan gunung, tetapi dia bukit. Dan itu sering juga dijadikan dalam lisanul Arab itu sebagai bagian dari pengungkapan sumpah-sumpah orang Arab itu. Kemudian wahazal baladil amin, Mekah juga disebut oleh orang Arab sebagai al-balad. Jadi tidak disebut di sini wahazal Makkah. Allah tidak disebut dengan Mekah atau tidak disebut dengan Bakkah. Dalam Al-Quran ada kata Bakkah, ada kata Mekah. Tapi ini tidak disebutkan. Jadi ini adalah betul-betul lisanul Arab. Artinya sesuatu yang biasa dilisankan oleh Arab. Hazal baladil amin. Jadi wahazal baladil amin. Jadi orang Arab itu mengerti bahwa negeri ini al-balad. Kenapa disebut al-balad? Kenapa tidak disebut karya? Kenapa tidak disebut dengan Madinah? Mekah itu adalah al-balad. Artinya al-balad itu disebut balad kalau semua orang di situ penduduknya itu satu rumpun. Maksudnya satu rumpun, mereka punya hubungan darah, hubungan keluarga semuanya. Jadi itu Mekah itu al-balad, ditempati oleh Quraisy. Quraisy itu satu keturunan. Jadi berapapun klannya, kabilahnya, mereka semua memiliki garis darah yang terhubung. Jadi orang Arab selain Quraisy itu bukan penghuni Mekah. Ya mereka penghuni di luar Mekah. Jadi seluruh yang ada di Mekah itu maka adalah keluarga. Ada pasti hubungan keluarga dekat atau jauh, mereka memiliki pertalian darah, maka disebut dengan al-balad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-balad juga negeri Sabah. Negeri Sabah juga baldatun, disebut baldatun bukan qaryatun, bukan juga madinatun. Jadi tapi Allah mengatakan baldatun karena di negeri Sabah juga semua orang satu keluarga. Jadi ketika mau dijadikan sebuah negeri sebagai baldatun ya, maka tidak ada cara kecuali memasifkan ya pernikahan antar suku, antar daerah, antar provinsi, antar ras. Ya itu harus ada ikatan pernikahan itu sehingga menjadi sebuah baldatun. Artinya setiap suku memiliki keterkaitan darah ya. Nah, ditinjau dari bahasa baldatun ya yang diulas di dalam ayat ini sudah memberikan sebuah gambaran bagaimana Allah itu sebenarnya menyayangi sebuah negeri yang modelnya baldatun ya. Allah itu menyayangi negeri yang modelnya baldatun, modelnya sebuah negeri yang bukan hanya disatukan karena bahasa, tetapi memang disatukan karena adanya hubungan keluarga. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sungguh dia adalah seorang yang pejuang keluarga. Jadi pejuang keluarga. Rasul memperjuangkan keluarganya untuk akhirat, bukan untuk di dunia saja, tapi untuk akhirat. Rasulullah sebenarnya adalah pejuang keluarga. Allah mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, berilah peringatan pada ashiratakal keluargamu
yang terdekat. Jadi ada sebuah uh, pesan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala agar sebuah negeri itu menjadi balda, ya. Jadi uh, bukankah lebih bagus kalau kita sudah sama satu satu bahasa, ya, sebagai kaum, terus kita juga ternyata selalu punya uh, keterkaitan dari sisi darah, ya. Jadi kaum dan darah bila itu terkait maka menjadilah sebuah baldatun. Jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu adalah ah, Allah Subhanahu wa taala mendekatkan gofurnya pada sebuah baldatun. Allah tidak memberikan gofurnya pada qaryatun, ya, tapi pada baldatun. Jadi orang Arab dari sisi bahasa ungkapan sumpah juga sering dikatakan wahazal baladil amin. Jadi ini dari sisi ungkapan. Saudara-saudara sekalian, jadi dipahami ya bahwa sumpah-sumpah dalam Al-Quran itu adalah uslub bahasa. Jadi bukan benar-benar bersumpah, ya. Allah bukan benar-benar bersumpah. Kenapa? Karena sumpah biasanya dimunculkan itu untuk dipercaya, ya. Sumpah itu ada agar dipercaya. Allah Subhanahu wa taala kalau mau dipercaya oleh manusia, Allah mengatakan kun, ya, tidak perlu bersumpah. Allah mengatakan iza arada syai'an, ya, ya, ayyaqula lahu kun fayakun, ya. Walau sya'allahu laja'ala la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah mau, semua orang beriman. Kalau Allah mau, ya, sudah menjadi ketetapan Allah, bumi ini memang ada kafir, ada tidak ada muslim, ya. Bahkan Allah sudah menetapkan Muhammad pembawa Al-Quran itu diwafatkan, sementara iblis Allah buat itu abadi sampai sepanjang zaman. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin ada orang kafir, ada orang mukmin. Jadi Allah tidak ingin membuat semua orang percaya. Allah hanya memakai sumpah-sumpah yang ada dalam Al-Quran itu dalam rangka mempergunakan lisanul Arab, ya. Jadi lisanul Arab yang ada, Allah perlihatkan bahwa ini Al-Quran loh, ini lisanul Arab loh. Ya, ini adalah bahasamu, wahai orang Arab. Jadi watini wazaitun ini bahasa orang Arab, waturi sini ini bahasa orang Arab, wahazal baladil adim ini adalah bahasamu. Bahasamu ini Allah abadikan dalam Al-Quran sehingga orang mengenalnya nanti sampai hari kiamat. Jadi orang mengenal lisanul Arab. Jadi sekali lagi ini bukan tentang sumpah, karena sumpah Allah tidak perlu bersumpah. Manusia yang bersumpah kalau mau dipercaya. Kalau kita mau dipercaya, biasanya kita perlu bersumpah. Jadi ini petunjuk. Ini petunjuk, ya. Kalau mau dipercaya bersumpah lah. Tadinya orang yang tidak mau percaya atau kepercayaannya masih 5% atau 10%, tiba-tiba kalau kita bersumpah naik 90%. Jadi ini adalah sebuah petunjuk juga sih di dalam berretorika, ya. Jadi iblis itu menggoda Adam sampai Adam itu terpedaya gara-gara sumpah. Ya, waqa sama huma, ya. Iblis itu bersumpah kepada keduanya, inilah kuma minan nasihin. Saya hanya pemberi nasihat. Saya tidak menggodamu, saya cuma menasihatimu. Kan begitu, ya. Itu iblis. Jadi iblis membuat terpedaya Adam itu karena sumpah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin, jadi kalau dari sisi tujuan Al-Quran mengajak orang beriman dengan ajakan kalimat ada kalimat biasa, ya, ada kalimat sumpah. Jadi ada kalimat sumpah, tetapi sebenarnya Allah tidak mau bersumpah, ya. Kalau Allah mau membuat orang beriman, ya Allah cuma mengatakan kun, semua orang beriman. Ini hanya usul bahasa. Baik. Kemudian saya ingin mengatakan sumpah bukan sesuatu yang menggambarkan keagungan, bukan. Jadi apa keagungan dari buah tin? Tidak ada. Jadi buah tin itu bukan sesuatu yang agung sampai Allah bersumpah untuk buah tin, tidak. Jadi kalau orang Arab itu mau mengagungkan sesuatu bukan sumpah. Sumpah itu biasa digunakan untuk hal-hal yang memang sebenarnya yang memang hanya perlu dilihat, ya. Jadi kan orang Arab itu memang fokusnya memang ke buah tin dan buah zaitun, karena buah tin dan zaitun tidak bisa tumbuh di Arab.
Jadi tumbuhnya memang di daerah Syam. Jadi itu menjadi sesuatu yang spesifik, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini tentang buah-buahan ya. Jadi karena guru ungkap sedikit di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan kulu toh, ilas ila samarihi ida asmarah. Dalam Al-Quran itu ada kata kulu ila samarihi ida asmarah. Ada juga ayat unzuru ila samarihi ida asmarah. Jadi buah-buahan itu ada dua ya. Jadi semua sunaiyat. Ada buah-buahan yang langsung makan saja, maksudnya silahkan makan. Ada juga buah-buahan yang harus diperiksa dulu. Iya. Apa itu? Jadi buah yang mutasyabihan, buah yang alami, memang tumbuh di tempat itu mengandung tokoh yang baik, ya silahkan makan. Kulu, silahkan makan. Tetapi ada buah yang bukan alami, itu direkayasa, rekayasa genetik ya istilahnya ya. Itu periksa dulu, ya periksa dulu. Kata Allah unzuru. Jadi misalnya buatin, kalau dia hidup buatin ini bukan di daerah Syam, unzuru, periksa dulu, ya periksa dulu, jangan langsung makan. Kenapa? Karena tempat dan waktu itu Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan tokoh-tokoh yang berbeda. Ya, la mubaddala li khalqillah, tidak bisa diganggu gugat ini. Jadi daerah-daerah Sam itu memang buah tin dan buah zaitun itu. Ya, kalau buah tin dibawa ke sini mungkin bisa berbuah, tapi Allah katakan unzuru, perhatikan, itu buahnya buah rekayasa, itu tidak alami. Kurma misalnya memang ada di sana. Ya kalau di Indonesia bisa juga hidup kurma, bisa, tapi unzuru ila samarihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala seolah-olah yang mengatakan buah tin dan buah zaitun kalau datangnya dari Sam kulu silahkan makan. Tapi buah tin dan buah zaitun yang bukan dari sana, apalagi kalau dari Indonesia, suruh perhatikan. Karena itu artinya buah yang tidak bertokoh. Ya mengenyangkan sih mengenyangkan, manis ya manis, ya enak ya enak. Ya tetapi dia kehilangan tokoh. Ya, dia tidak seperti tokoh buah tin dan buah zaitun yang ada pada tempatnya. Jadi itu mungkin teman-teman sekalian. Kemudian guru ingin menjelaskan bahwa sumpah-sumpah yang ada dalam Quran hanyalah uslub bahasa, maksudnya dia lebih tinggi daripada taukid. Jadi namanya sumpah, ya tetap saja ada namanya derajatnya karena Allah bersumpah. Sumpah itu di atasnya taukid, ya. Tetapi di atasnya sumpah Allah Subhanahu wa taala menggunakan uslub muqatta'at. Jadi ada namanya huruf muqatta'at. Kenapa alif lam mim bukan sumpah? Ya, kenapa alif lam mim? Ya, kenapa alif lam mim? Zalikal kitab la raiba. Kenapa bukan wal kitab? Ya, demi Alkitab. Ya. Kenapa bukan wal kitab? Wal kitab la raiba fihi hudan. Ya, karena sumpah itu sekali lagi sumpah itu bukan sesuatu yang agung apa yang disumpahkan, ya, tapi yang agung sesungguhnya adalah apa yang ada setelah huruf-huruf muqatta'at. Itu cara orang Arab. Orang Arab dulu kalau mengagungkan suatu benda, dia menuliskan di situ huruf muqatta'at. Ya. Jadi bukan menuliskan sumpah. Jadi sumpah bukanlah sesuatu yang berhubungan dengan keagungan. Dalam Al-Qur'an ada Allah bersumpah demi bapak dan anak, wa walidin wa mawalad. Ya, apa sih hebatnya bapak dan anak? Ya, tidak ada. Tapi semua Al-Quran 29 kali huruf muqatta'at dalam Al-Quran semuanya adalah zalikal kitab, tilka ayatul kitab, tanzilul kitab, yasin wal Quran. Ya. Jadi Al-Quran yang agung, Allah agungkan bukan dengan uslub sumpah, tapi Allah agungkan dengan uslub huruf muqatta'at. Jadi ini perlu ditadabar ya. Ketika huruf muqatta'at berarti itu adalah keagungan. Kalau sumpah itu bukan sebuah keagungan. Jadi watini wa zaitun itu bukan sebuah keagungan ya, tetapi ya itu sebuah spesialisasi bahwa buatin dan buah zaitun itu kalau di Syam ya itu memang spesialisasi apa ciri khas lah. Jadi ciri khasnya lah. Well, Tursina itu adalah ciri khasnya. Ciri khas itu kalau orang ke Mesir itu ada namanya Bukit Sina. Iya. Baik.
kita lanjut ya. Jadi mungkin penjelasannya seperti itu. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam penciptaan yang sangat paling bagus. Apa yang dimaksud dengan kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam dalam database itu guru sudah berikan kandungannya, apa perbedaan al-insan dengan an-nas, ya. Di dalam Al-Qur'an ada suratul insan, ada juga surah an-nas, ya. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Jadi ada tentang al-insan, ada tentang an-nas. Apa perbedaannya? Jadi al-insan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-insan itu dalam konteks sebagai makhluk, yang membedakan dia dengan jin, dengan malaikat. Ini ada makhluk namanya malaikat, ada makhluk namanya jin, ada makhluk namanya al-insan. Jadi al-insan adalah sebuah makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Ada namanya hayawan, ada hewan, ada makhluk hewan, ada namanya tumbuh-tumbuhan. Jadi al-insan dalam hal ini adalah bagian dari kemakhlukan atau bagian dari penciptaan Allah. Jadi al-insan adalah makhluk. Nah, Allah katakan bahwa al-insan dalam Al-Qur'an itu, ya, dalam Al-Qur'an itu fi ahsani taqwim. Al-insan itu adalah makhluk yang paling bagus takwimnya, ya, paling bagus modelnya, apa namanya? Paling bagus ciptaannya, takwimnya. Maksudnya apa? Paling bagus. Manusia itu setidaknya ada dua hal, ya, yang membuat manusia itu paling bagus. Pertama, manusia itu memiliki namanya keemasan, ya. Jadi manusia itu memiliki namanya performa keemasan. Manusia itu menyenangkan kalau manusia itu memperlihatkan sisi keemasannya. Ya, maksudnya apa? Manusia itu kalau manusia itu menarik bibirnya 1 sentimeter turun ke bawah, karena bibir atas tidak bisa ditarik ke atas, ya, yang ditarik itu bibir ke bawah. Kalau manusia menarik bibirnya ke bawah 1 sentimeter sampai 1,5 sentimeter, maka terpancar keemasan. Ini bibir ditarik 1 senti atau sampai 1,5 senti, ditarik juga di belakang, ke belakang ini, itu memancarkan keemasan dan tidak ada di makhluk lain, ya. Manusia saja begitu, dan itu yang disebut dengan senyuman, ya. Itu yang disebut dengan senyuman. Kalau manusia tersenyum, maka terpancar keemasan, membuat seorang yang ada di sekitarnya itu senang, ya, membuat orang lain senang, membuat jadi senyuman itu. Makanya Rasul mengatakan, tersenyumlah depan saudaramu karena senyuman itu sedekah. Senyuman itu adalah pemberian. Senyuman itu adalah pemberian, pancaran keemasan, dan itu adalah takwim, ahsani takwim. Makhluk-makhluk yang lain tidak bisa bersenyum. Ikan tidak bisa tersenyum pada ikan yang lain. Monyet itu bisa tersenyum, tidak bisa juga tersenyum. Itu monyet itu bukan tersenyum itu. Dia tidak bisa menarik bibirnya 1 senti sampai 1,5 senti. Monyet bisa menarik banyak, itu ngakak. Itu bukan tersenyum. Jadi senyuman itu. Jadi yo, aku juga ketawa. Jadi kalau lewat 1 senti, kalau lewat 1 senti atau 1,5 senti lewatnya, menjadi 2 sentimeter, ngakak namanya. Itu tidak memancarkan pancaran keemasan, ya. Jadi salah satu di antara
di antara ahsani takwim yang Allah berikan hanya kepada manusia, yaitu pancaran keemasan lewat senyuman, ya. Jadi jadi uh, itu ahsani takwim. Di situ betul-betul manusia itu bagus karena bisa membuat orang lain itu pohon-pohon tidak bisa tersenyum, eh, itu apa, bulan tidak bisa tersenyum, walaupun biasa orang menulis bulan tersenyum, mana ada bulan tersenyum. Apa, pokoknya makhluk-makhluk lain tidak bisa tersenyum, malaikat tidak bisa tersenyum, iblis, jin-jin tidak bisa tersenyum, hanya manusia yang bisa tersenyum. Itu pertama, ya. Yang kedua, ahsani takwim, itu yang kedua itu adalah manusia itu fa'adalak, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Jadi manusia itu bisa seimbang, jalan juga seimbang, berlari juga seimbang, duduk juga seimbang. Jadi manusia begitu. Kalau makhluk yang lain tidak bisa. Kalau misalnya eh, penguin itu berdiri, itu tidak seimbang. Dia seimbang kalau berdiri, kalau lari penguin eh, eh, apa namanya, kuda bisa berdiri tapi tidak bisa seimbang, tidak bisa. Dia tidak ada lak, dia tidak ada lak, ya. Banyak yang bisa berdiri, ya, hewan-hewan bisa berdiri tapi dia tidak bisa seimbang. Ini namanya fa'ahsan takwim. Jadi manusia itu seperti tongkat, hanya manusia yang bisa tegak, ya, hanya manusia yang bisa tegak dan seimbang. Tegaknya itu maksudnya bukan cuma tegak saja dan bersandar, manusia bisa jalan dengan tegak, lari dengan tegak. Ya, Allah seolah-olah mengatakan, kamu itu manusia bagus sekali, kamu tegaklah, jangan ya jalannya itu kayak orang tua itu, ya jalan yang tegak gitu, karena Allah, ya seperti itulah. Jadi ini ini tidak boleh lah. Ini namanya afala tadabbarunal Quran am qulubin ala aqfaliha. Baik, teman-teman sekalian, uh, sehebat itu manusia itu, maksudnya badannya bisa tegak, itu manusia itu bisa percaya diri. Ini apa, sehebat-hebatnya harimau, harimau itu merangkak, ya, merangkak, tidak bisa harimau jalan, apalagi ya semuanya. Jadi tidak ada yang mukjizina, tidak ada hewan yang bisa membuat lemah manusia, dalam artian tidak ada yang bisa mengalahkan manusia, ya. Tidak ada yang mengalahkan manusia. Kenapa? Ke manusia itu tegak, dia tongkat, ya. Tidak ada yang bisa mengalahkan manusia. Makanya walaupun hari ini, dulu ya, Adam itu dibuat Allah itu besar, ya. Rasulullah menyebutnya sekitar 60 hasta. Kenapa? Agar Adam itu tidak dikalahkan oleh binatang-binatang. Konon ya, binatang-binatang kuno itu kan mereka besar-besar, ya. Ya kayak dinosaurus mungkin, ya. Dinosaurus bagi Adam itu seperti cuma seperti ayam saja ini. Ya, karena udah besar. Memang Allah ingin menjadikan manusia tidak dikalahkan, tidak dikalahkan. Jadi manusia tadi memiliki pancaran keemasan, bisa membuat senang orang di sekitarnya, dan manusia juga gagah dalam tampilan tegaknya. Jadi tegaknya. Jadi manusia itu ya seperti itu, ya. Baik, saudara-saudara sekalian, kenapa ada manusia lahir cacat? Kenapa ada manusia lahir cacat? Kenapa ada manusia lahir buta, lahir bisu, lahir tidak sempurna? Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lalu kenapa ada yang lahir cacat? Jadi yang lahir cacat ini tentang apa namanya? Tentang paparan kerusakan. Jadi ada memang namanya paparan zaharal fasad fil barri wal bahri. Jadi sudah memang kerusakan di daratan dan di lautan itu sudah tampak di makasabat aidin nas, apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi mulai dari makanan kita yang serba kimiawi, serba instan, kemudian polusi udara, jadi udara yang tidak lagi apa namanya, yang tidak lagi bersih begitu, makanan, udara,
bahkan hewan-hewan yang menemani kita ini hewan-hewan yang sudah bukan lagi hewan-hewan ya. Apa bedanya lalat dengan lebah ya? Di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menghadirkan suratun Nahl, surat tentang lebah. Ya, lebah itu adalah serangga atau binatang yang terbang-terbang, apa namanya ya? Binatang serangga, sejenis serangga yang mendapatkan wahyu. Ya, sedangkan lalat itu semacam serangga yang tidak mendapatkan wahyu. Nah, kehidupan kita ya, kehidupan kita hari ini berteman dengan para binatang-binatang yang sudah tidak dapat wahyu ya. Yang ada lalat, jarang ada lebah ya. Lebah benar-benar ada di daerah. Jadi di mana ada lalat tidak ada lebah di situ. Di mana ada lebah tidak ada lalat di situ. Ya, di mana ada lalat tidak ada lebah di situ, dan di mana ada lebah tidak ada lalat di situ. Ya, kenapa? Karena ini lalat dan lebah ini ada pada kehidupan tokoh alam yang berbeda. Ya, kalau tokohnya bagus, banyak lebah itu. Kalau tokohnya jelek, banyak lalat itu. Jadi hidup kita berteman dengan lalat, banyak lalat. Ini adalah semua mempengaruhi kenapa manusia itu akhirnya ada yang terlahir apa namanya terlahir cacat. Jadi itu adalah dari manusia, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa nuqirru fil arham kaifa nasya, itu Allah Subhanahu wa taala membentuk manusia di dalam rahim itu fi ahsani takwim. Itu dalam kanda sabai. Maka ketika lahir, kenapa tiba-tiba dia jelek misalnya, itu karena faktor-faktor manusianya ya. Jadi kita tidak tahu latuh suha ya, kita tidak tahu yang mana gara-garanya, tapi ada suatu kejadian, ada sebuah, atau misalnya terlahir meninggal dunia. Kenapa meninggal dunia anak itu? Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ajal musamma di perut ibu. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ajal musamma, ajal rata-rata, yaitu 60 tahun, 70 tahun. Kenapa ada anak lahir lalu mati? Ya, itu karena orang tuanya atau karena masyarakatnya. Masyarakat dulu itu belum bisa menyelamatkan anak kalau anak itu misalnya prematurnya 7 bulan, 6 bulan atau 8 bulan lah prematurnya. 8 bulan saja dulu bayi-bayi yang lahir 8 bulan kandungan itu pasti mati dulu ya. Sekarang tidak, karena teknologi sudah berkembang. Itu anak dengan 7 bulan itu masih bisa hidup, masih bisa diselamatkan. Itu artinya ulah manusia. Jadi ulah manusia sebenarnya itu yang bisa membuat panjang umur dan tidak panjang umur. Ya, ulah manusia, karena Allah Subhanahu wa taala dalam perut ibu itu sudah menciptakan fi ahsan takwim, dalam ciptaan yang terbaiknya, dan fi ajali musamma, diberikan ajal rata-rata. Jadi makanya di akhirat nanti anak-anak itu akan ditanya bi ayyi zambin qutilat. Jadi wa izal mau'udatu su'ilat. Jadi orang-orang yang lahir yang mati prematur, bukan hidup prematur, mati prematur. Yang matinya mati kecil ya, anak-anak yang mati kecil itu akan ditanya bi ayyi zambin qutilat. Ada sengketa apa kalian itu terbunuh? Jadi terbunuhnya anak-anak ya, bayi-bayi yang begitu banyak itu kadang karena kebodohan manusia atau karena tidak kita memperhatikan tokoh yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal baldatu thayyibatu, jadi negeri yang baik. Jadi ini tadi tentang negeri ya. Jadi kalau mau insan fi ahsani taqwim, hadirkan negeri al-balda, bukan al-qaryah, bukan juga al-Madinah. Ya. Hadirkan negeri al-balda, negeri yang thayyibatun, baldatun thayyibatun. Jadi dia akan menghadirkan buah-buahan yang thayyib ya. Summa iza habusat, kata Allah, apabila negeri itu mulai memburuk ya, dari al-balda sudah mulai membusuk, muncul perpecahan, muncul
apa ya tidak putus silaturahim banyak macam lah. Akhirnya tidak lagi menjadi balda. Ya itu namanya summa khabusat, ya, maka tidak ada yang diperoleh kecuali nakida. Nakida, ya, kalau buah-buahannya itu nakida, buah-buahannya itu seolah-olah apa ya, tinggal tinggal rasa tanpa vitamin ya, tinggal tinggal ada rasanya tapi tidak memiliki gizi ya. Ya. Nah, jadi seperti itulah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahazal baladi dan ahsani takwim, manusia itu ada pada penciptaan yang begitu baik dan begitu sempurna ketika negeri adalah al-balad. Ya, itu ya. Semua radadnahu asfala safilin, kemudian kami menjadikan manusia itu tadinya ahsana takwim menjadi asfala safilin, menjadi manusia yang apa uh, yang rendah ya. Kenapa? Ini tentang tadi ya, pengelolaan kehidupan oleh manusia, tentang maraknya apa namanya, kerusakan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggandengkan amanu dengan amilus solihat. Jadi beriman saja tidak cukup, tapi harus amalus solihat. Jadi illal ladzina amanu wa amilus solihat. Beriman itu tidak cukup, tapi harus membangun. Amal soleh itu namanya amal membangun. Amal soleh berbeda dengan amal hasan, ya. Amal soleh itu berbeda dengan amal baik. Amal baik lain, amal soleh lain, ya. Sholat itu amal baik, ya. Sholat itu amal baik. Tapi mengajar orang sholat itu namanya amal soleh, ya. Atau mengajak orang sholat itu namanya amal soleh. Atau menerapkan apa yang ada dalam sholat dalam kehidupan sosial itu namanya amal soleh. Jadi sholatnya sendiri adalah amal hasan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak memanggil amanu wa amilul hasanat, ya. Allah tidak mengatakan illal ladzina amanu wa amilul hasanat. Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus solihat. Ya, falahum ajrun ghairu mamnun, mereka mendapatkan ajrun ghairu mamnun, mereka mendapatkan ajrun, mereka mendapatkan gaji ya, yang tidak terpotong-potong. Ada gaji yang tidak dipotong, tidak disunat-sunat, tidak di diskon-diskon, tidak di apa namanya, tidak dipotong-potong. Kita ini adalah ajrun, kita ini pegawai Allah sebenarnya, ya. Jadi dengan Allah itu kita ada tijaroh, kita ada namanya gaji. Jadi Allah katakan halal adulukum ala tijarotin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah. Siapapun yang beriman kepada Allah, hakikatnya itu ada hubungan kerja dengan Allah. Itu namanya, makanya kita digaji oleh Allah, ya. Namanya falahum ajrun. Jadi bagi mereka itu gaji. Jadi cuma kapan gaji itu didapat? Di yaumil qiyamah didapat. Jadi gaji itu bukan baik, ya. Jadi kita itu ada kondisi di mana kita digaji oleh Allah, ada juga kondisi di mana kita itu berbisnis dengan Allah. Jadi ada namanya tijarah, ada namanya bai'un, ya. Ya, ada namanya tijaratun wala bai'un. Tijarah lain, bai'un lain. Kita ada tijarah dengan Allah, kita digaji oleh Allah, kita juga dibeli oleh Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah juga membeli artinya ini at-tabadul, pertukaran. Jadi ada juga namanya amal bertukar dengan Allah. Ada juga namanya amal tijarah, amal kau kerja digaji. Jadi kerja-kerja kita ini mendapat ajrun ghairu mamnun, ajrun yang tidak dipotong-potong. Kalau pertukaran itu bahasanya bukan ghairu mamnun, tapi lan tabur, ya, lan tabur. Jadi tidak lan tabur, tidak rugi, ya, tidak rugi, bisnis yang tidak pernah rugi itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ajrun ghairu mamnun. Jadi ini adalah sunayat Al-Quran. Terus lanjut, fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Baik teman-teman sekalian, ini mungkin ada yang mau ditanyakan?
Baik. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, jadi yang ditanyakan kita lanjut ke Iqra. Ini kan bahasan halaman 597. Baik, kita masuk ke Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini adalah surah Al-Alaq. Ini adalah surah yang pertama dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pertama. Jadi Al-Quran itu bukan Al-Quran itu turun sekaligus ya. Ya kita mungkin sering mendengar bahwa Al-Quran itu turun beransur-ansur, itu pendapat orang-orang pada umumnya. Akan tetapi berdasarkan kajian ilmu sunai disebutkan bahwa Al-Quran itu turun sekali karena Allah mengatakan inna anzalnahu, Allah pakai anzal itu artinya sekali turun. Kalau nazzala itu artinya turun dalam interval waktu yang lama, nazzala. Kalau anzala itu artinya turun satu kali, fi lailatin, bukan fi layalin. Jadi Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, walaupun Al-Quran itu disampaikan atau dijelaskan oleh Rasulullah kadang siang, kadang sore, kadang pagi, pada kadang petang ya. Ya, tapi walaupun kadang Rasul tidak menjelaskan, jadi Al-Quran ini dijelaskan ya dalam maksudnya Al-Quran diturunkan sekali, tetapi Al-Quran dijelaskan. Jadi bukan sebenarnya asbabun nuzul, tapi asbabus syuruh, sebab dijelaskan Al-Quran. Jadi Allah mengatakan la ta'ajal bil Quran, jangan buru-buru dengan Al-Quran. Artinya Al-Quran sudah ada semua, tapi Allah jangan buru-buru. Qabla ayyukda alaika wahyan, sebelum engkau diberikan instruksi. Jadi Allah menginstruksikan, jelaskan ini, jelaskan ini, jelaskan ini. Allah juga mengatakan la tuharrik lisanaka lita'jalabi, jangan gerakkan lidahmu Muhammad. Ini Muhammad, jangan gerakkan lidahmu lita'jalabi, untuk selesaikan Al-Quran. Jadi Al-Quran sudah ada di hati Rasulullah semuanya. Jadi Al-Quran sudah ada di hati Rasulullah semuanya sekaligus, tapi Allah menahan lisannya Nabi untuk menyelesaikannya. Kenapa? Allamahu syadidul quwa. Jibril itu mengajarkan setiap kalimat, setiap ayat. Jadi Rasulullah SAW itu adalah manusia yang secara mutlak paling paham Al-Quran, dan dia adalah alumni madrasah Jibril. Jadi Rasul itu adalah alumni madrasah Jibril, alumni perguruan tinggi Jibril. Ya, jadi Jibril itu yang mengajarkannya, allamahu syadidul quwa. Jadi kandungan-kandungan Al-Quran. Nah, kenapa Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah? Ya, tidak dibuat sampai kiamat. Ya, tidak dibuat hidup sampai kiamat. Bukankah ada makhluk yang Allah jadikan hidup sampai kiamat, yaitu iblis? Ya. Demikianlah karena Allah Subhanahu wa taala menghadirkan afala yatadabbarunal Quran. Demikianlah karena Allah Subhanahu wa taala ingin kita mentadabburinya. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita tuh hanya mengambil dari atas kita. Kita harus berguru, kita harus berpikir, kita harus mengolah setiap ayat itu. Bahkan apa yang diucapkan oleh guru Al-Quran kita olah dulu. Jangan ditelan mentah-mentah. Apa yang guru sampaikan selama ini ditulis itu jangan ditelan mentah-mentah dulu, itu diolah. Atau falayatadabbarun Al-Quran. Tidak berhak sama sekali guru mengatakan ikutilah penjelasan saya, tidak berhak sama sekali. Allah mengatakan wa ma kana li basyarin ayyutiyallahul kitab, tidak boleh ada manusia satupun apabila diberikan pada kitab, ada mereka pada kitab, mereka mengatakan yaqulu linnas, berkata kepada manusia kunu ibadalli, kalian jadi pengikutku. Tidak berhak siapapun, tapi kunu robbaniyin, jadilah didikan Rob. Artinya Al-Quran lah yang kalian pelajari benar-benar Al-Quran itu ayat demi ayat menjelaskan ayat, bukan mendengar apa yang dikatakan oleh ini sepakat ahli ilmu. Siapa itu ahli ilmu? Siapa itu yang sudah bersepakat? Kapan mereka bersepakat? Sepakat atas apa? Ditulis di lewat mana? Dinotariskan tidak itu kesepakatan mereka? Iya. Sehingga harus dipercaya dan tidak.
Ini Al-Quran, ya, oke. Baik, lanjut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Jadi pertama-tama Allah tidak mengatakan memerintahkan kita sholat ya. Allah pertama Iqra, baca kandungannya, baca kandungannya, baca kandungannya. Jadi sholat itu 12 tahun baru Rasulullah diajari. 12 tahun baru sholat itu ada, nanti di Isra Miraj. Tapi tentang memahami itu dari yang pertama, kandungan Islam, kandungan agama ini adalah pahami kandungan Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Iqra. Kenapa? Karena itulah janji kita, janji jiwa kita yang pertama dengan Allah Subhanahu wa taala, iz qultum sami'na wa ata'na. Ketika kalian berkata, kami akan memahami, kami akan mendengar, dan kami akan mentaati. Jadi dengar dulu, tahu dulu maksudnya. Mendengar artinya tahu. Ya, maklum apa? Mendengar. Jadi bukan berbuat dulu, tapi mantapkan dulu. Faqra, ikra ya. Allah mengatakan ikra. Allah tidak mengatakan sholatlah. Ya. Mengapa sholat itu nanti 12 tahun? Kenapa Allah tidak langsung siam, puasalah, bahkan haji paling belakang. Ya. Kenapa? Padahal haji kan rumah Rasulullah ini cuma 500 meter daripada Baitullah. Kenapa bukan haji lah? Iya, bahkan nanti Rasul di Mekah ini. Iya, kenapa tidak disuruh haji dulu? Iya. Rumah Rasul dengan Ka'bah cuma 500 meter. Kenapa bukan haji dulu? Kenapa Iqra dulu? Ya. Baik. Iqra biismi rabbika, ini tentang biismi. Kalau bismillahirrahmanirrahim, bismi. Jadi 3 huruf, ini 4 huruf. Iqra biismi. Kenapa bukan bismi? Jadi ini adalah sebuah ruang tadabbur. Ini adalah ruang tadabbur yang layak kita renungkan. Kenapa biismi bukan bismi? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqah. Baik, saudara-saudara sekalian, yang dimaksud bismi rabbika, biismi adalah untuk sebuah nama. Untuk sebuah nama Tuhanmu. Untuk sebuah nama Tuhanmu yang sudah terlupakan. Ya. Untuk sebuah nama yang tidak lagi disebut-sebut. Untuk sebuah nama yang tidak pernah lagi diungkit dan diungkapkan. Nama apa itu? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Allazi khalaq. Lihat surah Ar-Rahman. Apa kata Ar-Rahman? Surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Jadi Ar-Rahman yang menciptakan manusia. Kalau Allah menciptakan langit dan bumi, ya Allah menciptakan. Maksudnya ini nama Allah ya, bukan ya nama Allah sebagai nama ya. Nama Allah punya 2 nama. Nama Allah dan nama Ar-Rahman. Orang Arab itu bukannya tidak percaya kepada Allah, percaya sekali. Iya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau ditanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka mengatakan Allah. Abu Jahal itu percaya pada Allah, tapi kenapa disebut kafir? Karena dia tidak percaya Ar-Rahman. Sebuah nama, biismi, sebuah nama, untuk sebuah nama yang tak lagi dipercayai, yaitu Ar-Rahman. Jadi Allah mengatakan wa iza qila lahum usjudu lirrahman qalu marrahman. Apabila dikatakan kepada mereka bersujudlah kepada Ar-Rahman, sebuah nama yang disebut Ar-Rahman, mereka berkata, Mar-Rahman, apa itu Ar-Rahman? Ya, sebuah nama yang tak lagi dikenali. Jadi Iqra biismi rabbika allazi khalaq. Bacalah, taulah kandungannya pada sebuah nama. Ya, Allah mengatakan biismi pada sebuah nama. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu artinya dengan nama Allah yang Ar-Rahman. Jadi bukan yang Allah. Kalau yang Allah orang juga tahu. Orang kafir juga percaya Allah. Siapa yang tidak percaya Allah di dunia ini? Ya, wa iza wa la sa'altahum man khalaqahum. Kalau kau tanya mereka siapa yang menciptakan mereka, la yaquluna Allah. Pasti mereka mengatakan Allah. Iya. Yang tidak dipercaya, yang dilupakan, yang terlupakan, dan ini adalah pintu menuju keimanan adalah nama Ar-Rahman. Allah katakan
Makanya Iqra, ketika Iqra turun ya, ketika Iqra ini ada, apa kata Rasulullah? Ma'ana biqari. Ya, masyhur ini dalam sejarah Rasul itu mengatakan ma'ana biqari. Saya tidak tahu kandungannya. Rasul tahu itu, yang Rasul itu tahu Allah, ke Rahman juga Rasul tidak tahu. Iya. Jadi Allah, jadi Rasulullah SAW disebutkan dalam ayat innaka kamu itu tidak mengetahui Alkitab walal iman. Kau tidak tahu kitab dan kau tidak tahu iman. Ya, Muhammad ini dikatakan oleh Allah tidak tahu iman. Kenapa? Karena Muhammad tidak tahu juga Ar-Rahman. Ya, jadi Iqra bi ismi rabbika, bacalah untuk sebuah nama Tuhanmu, yaitu Ar-Rahman. Rasul waktu itu mengatakan ma'ana biqari. Saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu itu. Jadi bukan Allahnya, Rasulullah Muhammad, ini nama bapaknya Abdullah. Ka'bah yang ada di kampungnya, ini namanya Baitullah. Semua orang tahu Allah. Yang tidak ditahu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahman. Jadi Iqra bi ismika, untuk sebuah nama, yaitu Ar-Rahman. Allazi khalaq, yang menciptakan. Allah juga menciptakan, tapi untuk urusan yang hidup, Ar-Rahman khalaqal insan, allamahul bayan. Jadi Allahu fatir samawati wal ard, Allah khalaqas samawati wal ard. Itu langit dan bumi, itu Allah, karena Allah tentang al-azim, tentang keagungan, tentang kuwah, la quwata illa billah. Tapi Ar-Rahman, ya, ini tentang pengurusan. Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman dalam kekuasaannya itu mengurusi, melayani, menyayangi. Ya, jadi Ar-Rahman dalam kekuasaan yang menyayangi, makanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu sifatnya cuma satu, yaitu Ar-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim, ada satu surah, satu ayat yang cuma dua kata, yaitu Ar-Rahmanir Rahim di Al-Fatihah. Ar-Rahman itu penyayang. Jadi Ar-Rahman cuma satu sifatnya. Kalau Allah banyak sifatnya. Allah Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, itu Allah. Allahu Akbar, itu Allah, itu maha besar. Allah Al-Malik, yang berkuasa, yang Al-Qudus, yang itu Allah ya. Jadi untuk sebuah nama, inilah yang disuruh baca, Iqra, pahamilah untuk sebuah nama, yaitu Ar-Rahman. Allazi khalaq, yang menciptakan manusia. Khalaqal insana min 'alaq, ya. Kenapa dalam Al-Qur'an itu ada min 'alaq, ada min turab, ada min tin, ada min ma'in mahin, ya. Kenapa manusia itu tercipta begitu banyak darinya, ya? Karena itu adalah tahapan penciptaan, ya. Jadi tentang tahapan penciptaan nanti kita akan membahas tentang itu. Kemudian al-insan allamal insan malam ya'lam. Jadi al-insan itu adalah kata yang selalu dipasangkan dengan sesuatu yang berkonotasinya buruk, ya. Jadi insan itu tidak tahu apa-apa, malam ya'lam. Jadi insan itu tidak tahu apa-apa. Jadi makhluk yang namanya manusia itu bukan makhluk suci, bukan makhluk yang manusia itu makhluk yang ajula, kanal insanu ajula, kanal insanu zaluman kafuro, kanal insanu apalagi, manusia itu apa? Fi kabadin, manusia itu dhaifa. Jadi ini konotasinya buruk, ya. Termasuk dalam hal ini malam ya'lam, manusia itu tidak mengetahui apa-apa. Manusia itu tidak mengetahui apa-apa. Jadi kita itu manusia itu adalah makhluk yang memang setelah pabrik kita itu memang ya tidak tahu apa-apa. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, kamu tidak tahu apa-apa. Jadi kita tidak tahu apa-apa. Jadi seiring waktu nanti kita mendapatkan pengetahuan. Itu namanya, jadi alam namanya ilmu waktu. Jadi pengetahuan kita itu karena seiring waktu. Seiring waktu kita mengetahui ini, mengetahui banyak. Tapi waktu kita lahir itu tidak mengetahui apa-apa. Tapi kasih sayang Allah, ya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala
Walaupun kita tidak tahu apa-apa, waktu bayi fahadainahun najdain, kita langsung tahu apa yang kita makan. Ini kita tidak tahu apa-apa, tapi kita tahu apa yang kita makan. Jadi an-najdain itu adalah ASI air susu ibu, itu disebut dengan najdain. Tapi tentang makanan Allah membuat kita tahu. Oke lah, tentang kehidupan, tentang apa kita tidak tahu, tapi tentang makanan Allah langsung membuat kita tahu. Wahadainahu an-najdain. Jadi bayi tidak bertanya apa yang akan dia makan, bayi tidak perlu bertanya, bayi sudah diberikan tahu oleh Allah, wahadainahu an-najdain, diberitahu tentang ASI, tentang air susu ibu, tentang makanannya. Jadi makanan bayi itu, bayi tahu apa yang dia makan, walaupun bayi belum tahu apa yang dia sembah. Ya. Ini mungkin ada pertanyaannya. Ini penjelasan tertulis. Guru tadi tidak sempat membuat penjelasan tertulis di grup, akhirnya membuat penjelasan Zoom. Ini juga rupanya tidak akan kelar-kelar juga ini. Panjang juga bahasan satu halaman ini ya. Jadi itu teman-teman sekalian. Inilah Al-Quran, penuh keagungan, ya, penuh ketinggian, penuh keindahan, ya. Dengan bahasa apapun, dengan penjelasan bagaimanapun, tidak akan bisa meliputi seluruh kandungan Al-Quran, ya. Jadi tidak bisa annakum la tuhsuha. Allah sudah tahu bahwa kalian tidak akan bisa menguasai itu Al-Quran itu. Allah sudah tahu itu. Allah sudah tahu. Jadi dengan apapun penjelasannya, kita tidak akan bisa melihat. Selalu ada sisi masani, kitaban mutasyabihan masani. Selalu ada sunaiyat, selalu ada pola berdua-dua berpasangan di Al-Quran itu yang Allah selipkan dalam setiap kandungan. Jadi ini mungkin mudah-mudahan nanti setiap pekannya, jadi targetnya ini setiap pekan penjelasan halaman itu ada tertulis dan ada juga via Zoom. Ini juga mungkin mengakrabkan kita semuanya, teman-teman di grup ini. Alhamdulillah sudah setahun ini yang tinggal ini sudah sangat lama menyimak tulisan-tulisan admin guru di grup. Dan inilah admin guru ya, modelnya yang bisa dilihat lewat Zoom. Ya, admin guru suka seperti inilah penampakannya. Suka pakai songko juga, karena ini udah botak ini kalau dibukain. Iya, suka juga pakai baju kaos-kaos karena ya tidak bagaimana, ya begitulah di kehidupan luar itu. Jadi sampai dalam hal penampilan, insya Allah admin guru sangat seperti apa adanya. Jadi teman-teman jangan, tidak perlu sungkan untuk bertanya dan belajar Al-Quran. Jadi lastu ila gairil Quran bizahiri. Saya tidak pergi kepada selain Al-Quran. Saya tidak pergi kepada selain Al-Quran, selain ayat. Saya tidak pergi dengan penjelasan siapapun, penjelasan ke orang, tapi saya hanya pergi ke ayat demi ayat. Kita melompat-lompat dari ayat demi ayat, karena Allah katakan, "Idza qara'nahu fattabi' Qur'ana, tsumma inna 'alaina bayanah." Kalau ada kandungannya, ikuti kandungannya di ayat yang lain, karena disitulah kami akan menjelaskannya. Jadi teman-teman sekalian, sampai di sini dulu ya, sudah cukup waktu ini. Insya Allah semoga sehat-sehat semua, semoga kita senantiasa hari-harinya bahagia bersama keluarga, bersama orang-orang disayang, dan mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa dipertemukan dalam offline dan kita bisa membahas secara langsung, ya, face to face, ya. Ini layar to layar, bukan belum face to face ya. Kalau face to face, insya Allah mudah-mudahan akan lebih menguatkan pemahaman kita terhadap Al-Quran, karena keimanan kita menuntut tu'azziruhu wa tuwaqiruhu, membesarkan Al-Quran dan menguatkannya. Baik teman-teman, sampai di sini. Lebih kurangnya dimaafkan. Wassallallahu ala Muhammad wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah.